Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pengantar. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai metode depresiasi aset tetap, yaitu lanjutan dari materi aset tetap. Ya, kalau kemarin membahas mengenai harga perolehan dan pencatatan ke dalam jurnalnya, maka kali ini kita akan membahas bagaimana metode depresiasi dari aset tetap. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke metodenya, apa sih itu depresiasi gitu ya? Depresiasi ini adalah proses alokasi atas harga perolehan atau cost menjadi beban selama usia ekonomis dari aset tetap secara rasional dan sistematis. Jadi yang namanya aset tetap itu apakah dia tidak akan punah gitu ya, apakah dia tidak akan rusak gitu ya, karena aset tetap tidak gitu ya. Walaupun aset tetap memang fisiknya masih tetap seperti itu, tapi kalau misalnya itu berupa kendaraan, peralatan, walaupun fisiknya tetap sama gitu ya, tetapi di sini dia fungsi ya, kerjanya akan menurun. Nah, misalnya kendaraan baru beli dengan kendaraan ketika itu umur ekonomis atau sudah dimanfaatkan atau sudah digunakan selama 10 tahun. Kira-kira fungsinya masih tetap sama atau beda? Nah, di sini tentunya berbeda gitu ya. Pada waktu baru beli itu ketika dihidupkan langsung ya suaranya terdengar secara ringan. Tapi setelah 10 tahun yang akan datang, nah suaranya sudah tidak karuan. Maka di sini adanya penurunan fungsi dari kendaraan tersebut. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau ya, perusahaan ketika memiliki aset tetap ya harus dihitung nilai penyusutannya dari periode ke periode. Yang nantinya akan mempengaruhi beban depresiasi atau penyusutan yang berdampak pada laporan laba rugi. Berikutnya, mengenai faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Jadi, besarnya penyusutan itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama, biaya perolehan atau harga perolehan. Jadi, ketika harga perolehannya tinggi dengan aset yang harga perolehannya rendah, maka ini nilai penyusutannya juga berbeda. Jadi nggak sama gitu ya. Ketika mesin A harganya 100 juta, mesin B harganya 20 juta. Maka di sini berapa besar atau nilai dari penyusutan per periodenya? Tentunya ya mesin A lebih tinggi dibanding mesin B. Walaupun umur ekonomisnya sama. Karena ini ya nilai penyusutan itu dipengaruhi oleh harga perolehan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai residu. Apa sih itu nilai residu? Nilai residu ini merupakan perkiraan nilai dari aset tetap pada akhir pemakaian atau pada saat pelepasan aset untuk tidak akan dipakai kembali. Sehingga nilai residu ini adalah nilai sisa, nilai akhir setelah aset tetap tersebut itu tidak dipakai lagi. Tuh, itu nilai residu. Maka nilai residu ini juga akan mempengaruhi dari besarnya aset tetap. Misalnya, perusahaan membeli kendaraan, harganya 300 juta. Umur ekonomis dari kendaraan itu diperkirakan 5 tahun. Maka di sini perusahaan harus mempertimbangkan setelah ya selesai masa manfaatnya oleh perusahaan 5 tahun yang akan datang, kira-kira kendaraan tersebut itu dijual laku dengan harga berapa? Oh, misalnya diperkirakan bisa laku 20 juta. Ya sudah, berarti di sini ditentukan dari awal bahwa nilai residu atas kendaraan tersebut adalah 20 juta. Maka untuk penghitungan dari
depresiasi ini adalah harga perolehan dikurangi nilai residu terlebih dahulu. Itu faktor yang kedua. Jadi adalah nilai residu atau nilai sisa setelah selesai masa manfaatnya. Dan yang ketiga itu adalah masa manfaat atau biasa disebut dengan umur ekonomis atau disingkat dengan UE, ya. Jadi banyak ya, ada yang mengatakan masa manfaat, ada yang mengatakan umur ekonomis, masa penggunaan, sama saja gitu ya. Nah, apa itu masa manfaat? Masa manfaat ini adalah perkiraan kemanfaatan suatu aset tetap untuk dapat digunakan dan masih memberikan manfaat secara ekonomi. Masa manfaat suatu aset ini ya dapat berupa periode waktu pemanfaatan atau umur ekonomis maupun berupa jumlah unit atau jumlah produksi yang akan diperoleh dari hasil pemanfaatan aset tetap tersebut. Nah, penentuan umur ekonomis atau masa manfaat ini bagaimana itu ya? Ini kembali lagi ke kebijakan perusahaan atau biasa juga perusahaan melihatnya dari ya tarif dan masa manfaat penyusutan dari peraturan pajak. Nah, sehingga dia tidak perlu membedakan antara untuk pajak dengan ya pencatatan akuntansi yang sebenarnya. Itu masa manfaat. Dan yang keempat, ya faktor yang keempat ini adalah sifat dan pola penggunaannya. Sifat dan pola penggunaan itu merupakan sifat dan pola yang digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan yang tepat. Sehingga tujuan penandingan antara pendapatan dan beban bisa tercapai. Nah, karena metode penentuan dari depresiasi ini tidak hanya satu gitu ya, tapi ada 3 metode. Maka perusahaan mau milih yang mana dari ketiga metode tersebut yang sesuai dengan aset tetap itu atau sesuai dengan aset tetap yang dimiliki. Sekarang bicara berkaitan dengan metode aset tetap. Metode aset tetap ini ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah metode garis lurus, track line method. Yang kedua itu adalah metode pembebanan yang menurun. Dan yang ketiga adalah metode aktivitas. Metode garis lurus ini yang biasa dipakai karena simpel sekali gitu ya. Jadi untuk metode garis lurus rumusnya itu adalah biaya perolehan atau harga perolehan dari aset tetap tersebut dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Baru kemudian dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Ini untuk metode garis lurus. Jadi misalnya perusahaan beli kendaraan dengan harga 50 juta. Memiliki nilai residu 10 juta. Masa manfaat selama 4 tahun. Nah, berarti di sini adalah 50 juta dikurangi 10 juta maka tinggal 40 juta. 40 juta dibagi dengan masa manfaat 4 tahun. Berarti per tahunnya atau per periode mengalami penyusutan sebesar 10 juta. Jadi sangat simpel. Makanya banyak perusahaan yang menggunakan dengan metode garis lurus. Kemudian yang kedua, ini adalah metode pembebanan yang menurun. Nah, untuk metode pembebanan yang menurun, ya ini terbagi jadi 2 gitu ya. Yang pertama adalah metode jumlah angka tahun, sum of the year digit method, dan yang kedua adalah metode saldo menurun. Yang pertama, metode jumlah angka tahun. Ini adalah penjumlahan dari angka tahun. Angka tahun yang dimaksud itu angka tahun apa? Angka tahun dari umur ekonomis. Misalnya, kendaraan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun, maka harus dijumlah dulu angka tahunnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Mesin memiliki umur ekonomis selama 4 tahun, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gitu. Nah, ini jumlah angka tahun.
Nah, wah kelamaan nanti kalau misalnya umur ekonomisnya sampai 15 tahun. Nah, ini ngitung 1 tambah 2 tambah 3. Nah, enggak gitu ya, tapi bisa pakai rumus yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. N itu apa? N itu adalah tahunnya. Misalnya, umur ekonomisnya 4 tahun. N-nya di sini adalah 4 dikali N plus 1. 4 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 4 dikali 5, 20 dibagi 2. Berarti ketemunya berapa? 10. Nah, ini jumlah angka tahun. Nah, itu penentuan angka tahunnya dulu ya. Baru kemudian kita masuk ke rumus dalam menghitung beban penyusutan per tahun. Rumusnya itu adalah sisa masa manfaat dibagi jumlah angka tahun dikali biaya perolehan atau harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, misalnya untuk melakukan penyusutan tahun pertama. Kalau untuk melakukan penyusutan di tahun pertama, berarti sisa masa manfaatnya berapa? Masih, ya kalau misalnya itu masa manfaatnya adalah 4 tahun, saya lanjutkan kasus yang sebelumnya tadi, gitu ya, sisa masa manfaatnya adalah 4 tahun, berarti belum kepake kan? Maka sisa masa manfaatnya ya 4. Dibagi dengan tadi yang sudah kita hitung dengan pakai rumus, berarti dibagi 10. Dikali dengan harga perolehan dari aset tetap tersebut berapa? 100 juta ya, sudah dimasukkan 100 juta. Dikurangi dengan nilai residu. Misalnya nilai residunya 5 juta ya berarti dikurangi 5 juta. Itu untuk metode jumlah angka tahun. Kemudian yang kedua, metode saldo menurun ganda. Biasa kadang yang menyebut adalah metode saldo menurun ganda ya, atau metode saldo menurun. Nah, kalau untuk metode saldo menurun ya, ini penghitungannya adalah rumusnya 2 dikali persentase dari metode garis lurus dikali nilai buku. Jadi harus menghitung terlebih dahulu persentase dari metode garis lurus. Nah, misalnya gitu ya, metode garis lurus persentasenya, misalnya memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Berarti dihitung dulu persentasenya 1/5 dikali 100. Berarti ketemu berapa? 40%. Nah, maka beban penyusutannya setelah ketemu persentase dari metode garis lurus 40%, tidak langsung dikali nilai buku gitu ya, tetapi dikali dengan 2 terlebih dahulu baru dikali nilai bukunya. Itu untuk saldo menurun ganda. Baru kemudian metode yang ketiga. Metode yang ketiga di sini adalah metode aktivitas. Jadi kalau metode aktivitas ini dilihat dari kegiatan, aktivitas atas penggunaan aset tetap tersebut. Misalnya apa? Mesin gitu ya. Mesin itu memiliki jumlah aktivitas berapa lama? Nah, ukurnya biasanya pakai jam. Berapa jam kerja mesin tersebut? Atau bisa juga dilihat dari aktivitas produk yang dihasilkan. Ya, selama satu periode itu bisa menghasilkan berapa ratus produk. Ya, berapa ratus unit atas produk itu, ya. Nah, ini dilihat dari kegiatan yang dihasilkan atau aktivitas yang terjadi. Nah, sehingga rumus dari metode aktivitas di sini sama dengan biaya perolehan atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan total aktivitas selama umur ekonomis. Jadi misalnya mesin tersebut memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu diperkirakan berapa aktivitas yang dihasilkan. Kalau lihatnya dari sisi produksi, menghasilkan sampai 15.000 produk. Ya, berarti biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan 15.000. Nah, itu ketiga
metode yang sudah kita bahas satu persatu. Baru nanti kita aplikasikan ke masing-masing soal. Contoh yang pertama ini adalah untuk metode garis lurus. Di sini ada kasus PT Aditya Pesona pada tanggal 2 Januari 2011 menggunakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat gudang. Nilai bangunan tersebut seharga 150 juta dan diperkirakan dapat digunakan atau dimanfaatkan selama 10 tahun. Perkiraan nilai residu akhir pemakaiannya sebesar 5 juta. Nah, saudara diminta untuk menghitung nilai depresiasi atau penyusutan per tahun. Yang kedua, diminta untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, kalau metode garis lurus berarti cukup sederhana, ya. Maka ketiga faktor ini sangat diperlukan. Yang pertama, harga perolehan berapa? 150 juta. Yang kedua, nilai residu berapa? 5 juta. Yang ketiga adalah umur ekonomis. Selanjutnya kita bahas menghitung beban penyusutan per tahun. Maka 150 juta kita kurangkan dengan nilai residu 5 juta dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun. Sehingga per tahunnya ketemu 14.500.000. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-10, besaran depresiasi atau penyusutan dari aset tetap tersebut adalah sama. Tetap dari tahun ke tahun. Nah, sehingga banyak perusahaan yang memilih dengan metode ini. Tuh. Nah, sekarang masuk permintaan yang kedua, yaitu diminta untuk menyusun ke dalam jurnal, cukup 1 tahun. Saya tanggal 31 Desember. Di akhir periode, kita buat tahun 2012 misalnya ya. Maka jurnalnya, debitnya beban penyusutan atau depresiasi atas apa? Gedung. Kalau misalnya di situ kasusnya mesin, ya berarti mesin. Ya. Kreditnya akumulasi, depresiasi atau penyusutan gedung. Berapa nominalnya? 14.500.000. Selanjutnya metode yang kedua, yaitu metode jumlah angka tahun. Nah, di sini soalnya masih sama kasusnya PT Aditya Pesona. Kalau tadi adalah kendaraan, sekarang memiliki mesin. Tadi gedung ya. Sekarang memiliki mesin cetak dengan nilai 330 juta. Dan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun. Perkiraan dari nilai residu akhir pemakaiannya adalah 30 juta. Nah, ketiga faktor penentu besarannya nilai penyusutan sudah disampaikan dalam soal gitu ya. Harga perolehan 330 juta, nilai residu 30 juta, umur ekonomis 5 tahun. Baru metodenya pakai jumlah angka tahun. Saudara diminta untuk menghitung beban depresiasinya. Yang kedua diminta untuk menghitung jurnalnya untuk tahun pertama dan kedua saja. Berikutnya kita selesaikan satu persatu. Yang pertama menghitung jumlah angka tahun. Umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Maka 1 plus 2 sampai plus 5 sehingga ketemu 15 tahun. Atau menggunakan rumus N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa? 5. 5 dikali 5 plus 1, 6, maka ketemu 30 dibagi 2, sehingga ketemu 15. Ketika jumlah angka tahunnya sudah ketemu, baru kita menghitung berapa aset tetap yang disusutkan, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu sebesar 300 juta. Nah, sekarang kita buat tabel selama 5 tahun gitu ya. Kita masukkan tahunnya ya, di kolom pertama itu ya. Kemudian masukkan beban penyusutannya. Beban penyusutan di sini penyusutan tahun pertama.
maka seperti yang dirumuskan tadi gitu ya, sisa masa manfaat. Kalau belum pernah dipakai berarti sisa masa manfaatnya berapa? Masih utuh 5. Maka 5 dibagi jumlah angka tahunnya 15 dikali masa tetap yang disusutkan 300 sehingga ketemu 100 juta. Akumulasi penyusutan tahun pertama karena belum ada penyusutan gitu ya, maka tetap 100 juta. Baru berikutnya nilai buku aset tetap di tahun pertama. Berarti 330 dikurangi dengan 100 juta, maka ketemu 230 juta. Tahun kedua, karena sudah dipakai setahun, berarti tinggal 4. 4 per 15 dikali 300, ketemu 80 juta. Akumulasi penyusutannya, berarti di sini namanya akumulasi, berarti gabungan tahun pertama dengan tahun kedua. 100 tambah 80, 180 juta. Nah, nilai buku dari aset tetap berapa untuk tahun kedua? Maka 330 dikurangi dengan 180. Sehingga ketemu 150 juta. Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga, sisa umur ekonomisnya berapa? 3 dibagi 15 kali 300, sehingga ketemu 60 juta. Akumulasi penyusutan tinggal ditambah 100 tambah 80 tambah 60, sehingga ketemu 240 juta. Nilai buku aset tetap di tahun ketiga, maka 330 dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi tahun ketiga 240, sehingga ketemu 90 juta. Begitu seterusnya. Sama ya. Baru kemudian kita masuk ke penyusunan jurnalnya. Jurnal untuk tahun pertama dan kedua. Kita lihat berapa besar beban penyusutannya. Tahun pertama 100, tahun kedua 80 juta. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sama. Yang namanya penyusutan, ya debitnya beban penyusutan atau depresiasi, kreditnya akumulasi penyusutan atau depresiasi. Tergantung yang disusutkan apa. Mesin, gedung, kendaraan, maka nama akunnya menyesuaikan. Selanjutnya membahas mengenai metode saldo menurun gitu ya, membahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal gitu ya. Perusahaan memiliki truk dengan nilai 820 juta. Diperkirakan umur ekonomisnya 5 tahun dan memiliki nilai residu 30 juta. Saudara diminta untuk menghitung depresiasi dengan metode tersebut, saldo menurun ganda, dan yang kedua diminta untuk nyusun jurnal pada tahun pertama dan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal untuk saldo menurun, metode saldo menurun. Di sini ada perusahaan yang mana memiliki truk dengan harga 820 juta dan umur ekonomis atas truknya selama 5 tahun. Saudara diminta untuk menghitung nilai depresiasi dengan metode saldo menurun, kemudian diminta untuk menyusun jurnal di tahun pertama dan kedua. Berikutnya kita selesaikan satu persatu. Yang pertama menghitung tarif penyusutan. Untuk menghitung tarif penyusutan berarti 1/5 karena umur ekonomisnya 5 tahun dikali 100%, maka ketemu 20%. Karena ganda, menurun ganda, maka dikali 2, sehingga dikali 20% dikali 2, sehingga ketemu 40%. Ketika tarifnya sudah ketemu, maka baru kita masukkan ke dalam tabel. Tahun pertama, ya, beban penyusutannya maka 40% dikali dengan harga perolehan 820 juta. Sehingga ketemu 328 juta. Akumulasi penyusutan tahun pertama ya sama 328 juta. Nah, sekarang nilai buku dari aset tetap pada tahun pertama berapa? Maka ya, nilai buku atau harga perolehan di awal 820 juta dikurangi dengan akumulasinya. 300 dikurangi dengan beban penyusutannya 328
juta. Sehingga ketemu 492 juta. Baru kemudian di tahun kedua, 40% dikali nilai buku tahun pertama, nilai buku tahun sebelumnya 492 juta. Sehingga ketemu beban penyusutan 196.800.000. Akumulasinya berapa? Tahun kedua 328 tambah 196,8. Jadi beban penyusutan tahun pertama tambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Sehingga ketemu 524.800.000. Nilai bukunya berapa? Berarti nilai buku tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan 492 juta dikurangi dengan 196.800. Sehingga ketemu 295.200.000. Begitu seterusnya. Ya. Baru kemudian setelah itu kita selesaikan jurnalnya untuk tahun pertama dan kedua. Jurnal untuk tahun pertama dan kedua, kita lihat beban penyusutannya berapa. Tahun pertama 328 juta, tahun kedua 196.800. Jurnalnya sama, debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Atas apa aset tetap tersebut? Kendaraan. Selanjutnya membahas untuk metode yang terakhir itu ya. Contoh dari metode terakhir yaitu metode aktivitas. Di sini ada perusahaan PT Pesona yang mana memiliki mesin dengan nilai 260 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 6 tahun. Perkiraan nilai residu akhir pemakaian itu 5 juta. Selama umur ekonomis, mesin dapat digunakan sebanyak 85.000 jam. Data penggunaan per tahunnya bisa dilihat ini ya tabelnya ya. Tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tahun pertama 10.000, tahun kedua 25.000 jam, tahun ketiga 20.000 jam, tahun keempat 15.000 sampai tahun keenam 5.000 jam. Yang pertama saudara diminta untuk menghitung nilai depresiasinya. Yang kedua, saudara diminta untuk menyusun jurnalnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, menghitung penyusutan per jam mesin, yaitu harga perolehan 260 juta dikurangi nilai residu 5 juta dibagi dengan banyaknya jam selama 6 tahun tersebut. Maka ketemu 3.000 per jam mesin, yaitu 260 juta dikurangi 5 juta dibagi 85.000. Nah, baru kemudian kita susun ke dalam tabel. Mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Kita sesuaikan dengan pemakaian atau aktivitas. Tahun pertama 10.000 jam, kedua 25.000 jam, sampai tahun ke-6 5.000 jam. Dikali dengan tarifnya. Beban penyusutannya per jam. Ya, jadi tahun pertama pemakaian selama 10.000 jam dikali per jamnya itu penyusutannya 3.000. Maka beban penyusutan tahun pertama 30 juta. Akumulasi tahun pertama ya sama karena belum pernah dipakai. Jadi akumulasi penyusutan tahun pertama ya 30 juta. Sekarang nilai buku aset tetap tahun pertama, maka 260 juta dikurangi 30 juta beban penyusutan. Sehingga ketemu 230 juta. Nah, berikutnya tahun kedua. Pemakaiannya berapa? 25.000 jam kali penyusutan per jam 3.000. Maka ketemu 75 juta. Akumulasi penyusutan berarti tahun pertama tambah tahun kedua, 105 juta. Nah, sekarang nilai buku dari aset tetap berapa? Berarti 230 juta dikurangi 75 juta. Yaitu nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan beban penyusutan. Sehingga ketemu 155 juta. Begitu seterusnya. Nah, baru kita susun ke jurnalnya.
Nah, yang diperhatikan ketika nyusun jurnal ya berarti beban penyusutan. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 75 juta. Tinggal dimasukkan, jurnalnya sama. Berikutnya membahas mengenai aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tapi tidak berwujud itu apa gitu ya? Nah, jadi aset perusahaan yang tidak berbentuk fisik gitu ya, memiliki sifat jangka panjang dan tidak ditujukan untuk dijual suatu hari nanti. Itu aset tetap yang tak berwujud. Contohnya apa? Contoh dari aset tetap tak berwujud itu banyak ya, ada hak paten, kemarin sudah disinggung di awal ya contoh-contohnya ya. Kemudian ada waralaba, ada merek dagang, ada hak cipta, ada goodwill gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk aset tetap tak berwujud itu bagaimana pencatatannya gitu ya. Nah, untuk aset tetap tak berwujud ini apakah sama gitu ya, namanya depresiasi? Tidak gitu ya, tapi amortisasi gitu ya. Nah, sehingga nanti jurnalnya itu bukan beban depresiasi, debit, kreditnya akumulasi depresiasi begitu, melainkan debitnya beban amortisasi, kreditnya akumulasi amortisasi. Nah, kemudian tergantung yang diamortisasi apa jenisnya. Bisa hak paten, bisa goodwill, bisa merek dagang, begitu. Nah, sistemnya, mohon maaf, metodenya untuk penghitungan amortisasi bagaimana? Kalau untuk aset tetap tak berwujud, itu metodenya ya berarti menggunakan metode garis lurus. Begitu untuk aset tetap tak berwujud. Ya, sebagai bentuk latihan untuk aplikasi gitu ya. Ini waktunya panjang ya, bisa dikerjakan sampai Sabtu 9 Mei 2020, terakhir jam 23.55. Dikerjakan di Sunan. Saudara diminta untuk mengerjakan soal 52 halaman 221, soal 58 halaman 224, dan soal 513 halaman 230 sebagai latihan. Terima kasih, hari ini latihannya cukup banyak gitu ya, tapi waktunya juga panjang gitu ya, bisa dikerjakan kapanpun, fleksibel. Saya akhiri. Matur suwun, terima kasih, syukron, jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.